sallim wa barik alaihi. Itu kok yang ada di surga mah yang begitu. Yang begitu tuh. Makanya emang orang Islam nggak boleh nyanyi. Boleh, siapa bilang? Kata guru saya boleh orang Islam nyanyi, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam goyang boleh, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Emang ada? Ada. Ada. Itu engkau kita di depan musola goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibadah bukan? Boleh nggak itu? Boleh. Dulu emak saya ngendong adik saya pakai selawatan ibadah. Goyang gitu. Ya emang gitu katanya orang emak saya juga, kalau nggak goyang bapak gedeg sih. Iya, anak saya hitung-hitung, lah saya biar bungkak begini nggak hasil goyangan emak saya. Orang waktu emak saya diem aja kata bapak kayak lu kayak kedebong gitu. Yang ngerti dong, yang dirang nih kagak ngerti mah pura-pura aja. Ya emang udah dingin kali. Dulu emak saya tuh ngirangin anak goyang kok. Ini adik nih goyang. Wujud tidak mako muhalafatul hawadisi yamun binafsihi wa lam yakuluk iroda. Dua adik saya sampai tutenteng sampai teriak emak lewat. Goyang enggak itu? Boleh enggak? Boleh. Makanya orang tua dulu kiai katanya goyangin kepala negeri kita aman. Kalau yang goyang kepalanya enggak ada banjir. Disebabkan yang goyang bukan kepala itu yang air pada naik kok. Sebab kalau goyangannya kepala kering. Illallah la ilaha illallah la. Kering nggak kok? Tapi kalau ini aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Itu yang bikin banjir itu kok. Air pada naik. Tapi kalau yang digoyanginnya tuh bila Israel jasad terbujur di kemarinya. Dikit, goyangnya dikit. Seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan dan keringinan. Enak goyang tapi mikir, lagunya serem. Bila Israel datang memanggil, siap-siap mati mati. Boleh ketawa, boleh, tapi hati tetap ingat, cakep nggak itu? Iya kok, boleh ketawain tapi pikirin. Bener. Lagu yang enak yang begini kok. Walaupun nggak ada CD-nya, walaupun nggak ada rekamannya, walaupun nggak ada kasetnya, tapi di surga udah ada. Mana ini yang nyanyinya enak, nggak pakai disuruh ini mah. Iya kok. Coba yang keras, yang keras. Ya, yang keras. Siapa ingin ke surga? Itu selalu. Gampang aja nyari duit lah. Lepas aja deh. Lepas aja udah. Betul bu. Kalau empuk banget bahaya hari ini. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Enak nggak itu? Ibadah bukan? Lagu yang ini adanya di surga kok. Di kaset nggak ada, di CD nggak ada, bajakannya juga nggak ada. Benar. Tapi kalau yang aku tidak minta
Nggak, emang kata bapak saya gitu, laki-laki mesti belajar goyang. Sebab harus ngimbangin. Saya rasa urusan kita udah pada paham. Sebab kita bukan lagi anak yang dididik di umur 17. Nah, besok ada panggung 17-an goyangnya gini ya. Emak mau diputar kemana juga nurut aja sama bapak. Ya, bentar. Udah ini guru, masih ada terus? Hah? Terus? Kuat 2 jam? 3 jam? Udah berapa ustadz yang mati sini? Enak gitu pergi sendiri, begitu pulang gitu Jakwi ceramah di Ustaz Solmed, habis aja nih. Seluruh jamaah tepuk tangan kegirangan. Oh, ada orang ceramah sampai jam berapa? Sampai mampus ya. Ya, itu namanya kita suka senang sama-sama kita, bener kok. Iya, jangan di depan orang kita nyanyi begitu, orang di gereja kita nyanyi begitu, jangan. Ya, mau bukan lagu dia itu mah. Ya kok. Nah, kalau kita nyanyiin di sana, ya bisa. Lagu dia itu jangan dinyanyiin di sini. Namanya kita belajar menerima perbedaan. Haji Akri begini, ya terima aja. Emang udah begini. Jadi ditabokin juga begini aja. Jadi masing-masing, emak saya aja udah ngomong begitu, Haji Akri emang begitu. Emang begitu. Ada, emang begitu. Emak saya aja yang ngeluarin bisa begitu tuh ngomong. Emang udah begitu. Cuma 3 kata gol, emang gue cetaknya begitu. Emang bapaknya waktu itu nakannya begitu. Enggak, maksudnya nakan pala saya. Dia mah najis, pikirannya najis. Ini najis, ini. Ya, belajar menerima perbedaan. Orang kalau tukang ngomong pasti banyak minum, benar. Orang banyak minum pasti banyak kencing. Ya, banyak makan, banyak minum pasti banyak tidur, banyak buang air. Itu hidup gitu tuh. Ya kok, coba nggak makan-makan. Enggak, belum tentu kok. Iya, maaf, buang angin juga tipis loh. Coba yang makan mulu sampai dumpro. Beda kok, beda. Iya bener. Perut bagaimana isinya? Kalau orang puasa terus, maaf nih, bedain nggak? Buang anginnya tipis. Isi. Kalau makan pagi sore siang malam, masalah apa jadi makan? Kok tidur kok sampai boom? Masa Allah. Ya. Iya, kira-kira begitu. Jadi kalau mohon maaf, kalau saya minum mulu, pasti nggak lama saya bakal buang air kecil. Ya gitu. Tapi belajar menerima perbedaan. Kata dokter, air putih baik untuk kesehatan. Kata bapak saya, belum tentu. Air putih bisa naikin darah tinggi. Air putih bagus untuk kesehatan ginjal, kata dokter. Ya, tapi kata bapak saya, air putih naikin darah tinggi. Saya lebih percaya ke bapak saya. Kalau pak dokter kan periksa bayar. Sama bapak saya, berapa kali ditabokin, bener bayar. Kalau bapak saya, belajar menerima perbedaan. Kita cek dulu, ternyata benar kata bapak saya. Kenapa air putih naikin darah tinggi? Gara-gara bapak minta kopi, kasih air putih mama. Kata bapak, kopi, kasih lagi air putih mama. 3 kali minta kopi dikasih air putih naik. Gua kata kopi. Berarti air putih naikin darah. Jangan marah, belajar menerima perbedaan. Iya. Gua habis kasih air, kasih tisu. Maksudnya tisu dibasahin kita temen. Terakhir kanebo cross. Ya gitu kira-kira tuh. Jadi kalau kira-kira Haji Akri namanya begitu amat, gue mah nggak demen, nggak usah. Bayar juga kagak, mau ngapain di sini? Emang semuanya urusan Solmed, bener? Ya kan kecuali ibu-ibu patungan, boleh protes. Ini urusan Solmed, bang bebas ini nggak patungan, ya kan. Urusan duit yang pakai ngomong kalau kata orang tua. Masing-masing udah pada tua, biar paham. Agak panas sebelah situ mak. Kalau panas
legging saya lengket. Kum, lu kasih tebakan kum. Di depan kendor, belakang kendor apaan kum? Apaan? Depan kendor, belakang kendor apaan? Hah? Nenek-nenek pakai legging. Udah, jangan besok lu cari nenek-nenek. Tanya lagi, nyak, emang punya kendor? Bukan ini yang pakai nanya, lu udah tua biar paham. Kalau emang kendor juga jangan dikencengin, dia marah. Terus ini terus, nggak apa-apa ini. Ya maafin, ikhlasin. Kalau saya ngomong ibu kesel dosa saya. Tapi kalau saya ngomong emak girang, empok senang, nah, jadi pahala saya. Ini kira-kira bakal jadi dosa? Iya. Buruan pulang dah. Ya. Sebab orang girang aja udah ngaji. Hebatnya taklim, ketawa di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Itu cakapnya majlis tuh. Bener aman kalau kita di majlis kok. Ada tuh di tempat saya jam 6 orang-orang belum pada kumpul, dia udah di bawah tiang aja megang. Nanti ditanya, bu getol amat? Iya, habis di rumah ditagih utang. Bisa. Kalau di talim itu bisa kok ngaji juga separuh ngumpet bisa. Cuma saya kasih tahu nggak apa-apa. Kenapa kok? Iya kalau urusan utang apa nggak usah takut. Sebab Indonesia itu terkenal negara yang banyak utang. Tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Cek kok, itu showroom di depan bisa diutang nggak motor? Showroom mobil bisa diutang nggak? Rumah-rumah bisa diutang nggak? Empok masuk ke rumah nih pulang, lihat motor di depan rumah, udah lunas apa belum? Masuk ke dalam ada TV, ada kulkas, ada kipas angin, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Empok nggak usah jawab. Pagi-pagi dorong jendela, bunyinya kredit. Jendela aja udah paham kalau di dalam rumah isinya bahkan diem-diem kita sebagai warga negara siap nanggung makanya jangan takut-takut, ayo utang terus. Kalau besok saya jadi dewan, saya bilang seluruh warga negara Indonesia utang, tanggung jangan negaranya dong, sampai ke kita utang semua. Besok kita pilih presiden yang sanggup bayarin utang rakyatnya. Itu jangan kita istilahnya suruh bayar utang, enggak utang aja udah gitu kira-kira tuh. Ya ahlan ya abang silakan abang. Ya maaf saya kelihatannya ceramah berapa lagi usaha ini maaf. Silakan jalan. Ya abang ya maaf. Duduk lah, saya lagi nyari duit dulu ini. Ya kan ada orang yang nyari duit diam-diam, ada yang nyari duit terang-terangan. Kalau kiai kan emang ceramah, nggak kelihatan nyari duit. Kalau saya kan emang begitu. Pilih saya lebih pintar dari saya. Kadang-kadang kita pulang belum nyampe ditanya, emang lagi di mana sih? Lagi ngaji, masa ngaji nggak bawa parcel? Gitu. Jadi bukan berarti saya bukan. Makanya saya bilang wanita itu ahli sejarah. Abang istri kita ini ahli sejarah. Benar. 3 tahun pernah ribut, ungkit sekarang apa? Kelakuan suaminya di luar, biar udah beberapa tahun yang lalu obrolin sekarang apa? Berarti wanita ahli sejarah. Dan pinternya nggak ketulungan. Kadang-kadang kita kasih duit, dihitung belum udah bilang kurang nih, kurang. Dihitung belum udah kurang, saking
Makanya bapak ibu pasti kita kalah sama kaum perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu saya kasih tahu jangan pernah takut sama suami. Coba lihat di polsek hampir setiap hari ada laporan KDRT kekerasan dalam rumah. Di Polres ada setiap hari latihan laporan ke ribut dalam rumah. Nonton TV lihat ribut dalam rumah. Intinya cuma satu. Jangan takut sama suami. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Begitu bapak marah, ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan, masuknya dari rahim perempuan. Begitu suami galak, angkat rok pelan-pelan. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Ulanglah, ulanglah. Percaya nggak percaya, empok pulang buktiin omongan saya. Begitu suami ngopi, jangan dibalikin, ngopi masih duit kagak 20.000 pak, berapa bulan pulang ngopi tuh kakinya aja bulain. Kita bentar ngopi ya, marah nggak deh? Jangan dibalikin begitu. Gue lapar, gue mau makan. Makan gue mikir pak, udah 2 bulan nggak ngasih duit, pulang makan. No anak makan sayur bening no. Sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Mikir. Habis-habisan suami. Bagaimana nggak mau marah? Bener kok. Ingat pesan saya. Begitu suami marah, angkat. Kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Ulanglah. Gua berani buktiin. Bener itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Allah yang ngajak kita bisa melihat, bisa berpikir. Allah bu. Makanya empok punya kekuatan. Surga ada di bawah telapak kaki empok. Lihat telapak kaki bapak nggak bakal ada. Jempol pada hitam-hitam. Udah jebel. Ya. Artinya surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga, makanya pakaiin kos kaki, pakaiin sendal yang cakep, jangan surganya ngejek kayak buat pesawat ya kok habis dia ngejek. Ingat pesan saya ya, daripada ribut, harap ketentraman yang paling bagus yang pertama dalam rumah tangga. Setelah itu di rumah tangga, kemudian keluar bertetangga, terus bermasyarakat, bernegara, berbangsa, beragama. Kalau rumah tangga udah cakep, insya Allah sudah cakep. Bagaimana sekarang? Kalau di rumah itu sengketa, urut ke kantor sengketa lagi. Benar. Berteman ke masyarakat sengketa lagi, kasus loh. Berapa banyak orang tukang ngomong, salahnya di omongan, main pinter-pinteran ngomong. Akhirnya urusan. Benar kok. Makanya saya kalau ceramah nggak galak-galak kok, yang penting empok girang saya senang udah. Kenapa empok girang? Karena aku tahu ada aku di hati kamu. Dan kenapa aku mau ngomong buat kamu? Karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Nah, ini babnya juga beda. Kalau akhir yang ceramah babnya bab. Beda. Kalau ada bab apa macam-macam. Akhir babnya bab. Mak girang aja empok girang. Dah senang. Susah udah. Entar kalau mau bener sama kiai, sama ustazah, sama umi. Lempangan saya mah jangan minta bener. Saya lagi bingung gimana benernya. Terang-terangan aja saya empok. Aja aku pakai kain sarung, pakai baju koko kelihatannya bener. Kelihatannya bener. Oh Haji Amri sekarang udah gak syuting dakwah mulu. Belum tentu. Kenapa saya gak syuting? Enggak ada yang ngajak. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa sekarang umpamanya kita harus berani? Siapa orang yang terbaik? Siapa orang yang paling benar? Nanti yang akhir hayatnya husnul khatimah, masuk surga, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Belum sekarang. Makanya aja santai
kadang-kadang PA. Bener kok? Mana yang benar? Bukan berarti yang benar itu yang tiap hari cemberut aja. Sampai Ustaz udah ngajakin ketawa dia diem. Itu bisa jadi dua, kalau nggak sakit, kedua banyak utang. Dia ada susah sama ketawa. Yang sakit begitu orang pada ketawa dia diem. Begitu dia bangun habis pada kuning banget. Girang aja girang. Ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami udah capek, girang aja kok. Sakit nih sakit. Wanita itu nggak boleh dikerasin. Sakitnya di sini, suntiknya di sini. Maaf abang, kalau saya ceramah depan ibu-ibu saya girangin aja. Girangin aja, udah capek. Beranak bagaimana nggak capek, ngeden sekencang-kencang. Ya, kadang-kadang bayi belum keluar, yang kuning nyusul. Kekencengan. Kan nggak ada orang ngeden pakai dikirit kemen kiu-kiu kan. Kekencengan. Bayi belum keluar, yang kuning nyusul. Itu disebutnya kalau dua-duanya bayi kembar siam. Tapi kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebut kembar tokai. Capek nggak beranak? Tiap hari kok capek nggak beranak kok? Tapi resep. Ya katanya capek tiap tahun beranak mulu nih. Ya Bu, bukan pengen beranak, pengen enak gitu. Ya, jadi anak yang ngurusin begitu. Ya Bu, makanya udah girangin aja. Apa kita ngurusin suami sampai sekarang bisa besok nggak ada urusan yang nggak ngenakin? Belum tentu kok. Yang bagus itu saking sayangnya suami sama istri sampai dia bilang, ya Allah, aku tidak peduli dengan bidadari 70 yang kau berikan buat aku. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku di surga nanti. Cakep nggak itu? Tapi suaminya mana? Ya Allah, ya mimpi kali nani. Boro-boro ke surga dunia aja udah makan hati. Makan hati. Makanya disebut siapa suami yang soleh? Suami yang soleh itu bukan yang kaya. Suami yang soleh itu yang bikin istrinya girang. Itu aja. Gampangnya, suami yang soleh disebut suami soleh itu yang bikin istrinya girang. Pagi sore siang malam senyum aja gitu. Ya kan? Gak pernah asem, gak pernah banting pintu. Nangis tidak cuma nggak ada yang begitu bangga. Suami yang bukan suami soleh. Lihat suami yang soleh mah senyum aja, istrinya diam juga. Kenapa sih mah? 2-3 kali cemberut dia tanya, ayo mah kita ke Carrefour. Ya kan? Suami lagi banting, istrinya lagi banting gelas aja nyubitin anak kesel. Suami paham, ayo mah kita ke toko Cina. Ngapain ya, kali-kali kita ngikut ngepet. Najis sebenarnya. Yang penting begini aja dah Pak. Kalau emaknya ngaji, bapaknya ngaji, ntar anaknya ngaji. Kira-kira begitu. Kenapa kita kumpul ngaji? Karena orang tua kita demen ngaji. Kira-kira begitu Bu. Ya, punya anak pintar semua S1, S2, S3, jangan bangga. Ya, punya anak S1, S2, S3, kebanyakan S, beku. Biarin nggak sekolah asal ngaji ya Pak. Udah banyak orangnya pada sekolah begitu-begitu aja. Biarin punya anak bego nggak apa-apa. Yang penting benar. Ya Bu. Zaman sekarang ini ternyata banyak orang pintar, orang bego juga penting. Berapa banyak orang pintar main pintar-pintaran, tapi orang bego nggak main bego-begoan. Orang pada teriak, oh calon orang yang bagus, calon ini yang bagus, berjuang buat orang yang bego mah diem aja, pegangin tiang. Tapi ternyata yang orang digebukin orang, yang ini dipukulin orang, yang bego mah aman aja nggak dipukulin. Siapa yang ngumpulin orang bego? Ya, jadi bisa banyak orang pintar, orang bego juga penting. Tapi sebego-begonya orang ngaji pasti bisa baca Quran, benar? Empok rajin tahlilan, Yasin apa rata-rata? Ya, adik saya Yasin apa? Emang dia tahu kalau nggak baca Yasin nggak diajak tahlilan? Zaman itu saya kalau nggak tahlilan repot kok. Iya, emak saya kalau dia meninggal tuh girang.
udah sono gua nggak masak gitu. Ya pernah bapak saya waktu itu bilang gitu, adik saya menangis, udah 3 bulan gak makan daging. Adik saya sampai nangis, Pak, nggak ada yang mati apa? Kata bapak saya, pelan-pelan ya, ntar kali tong sore-sorean. Alhamdulillah pas sore ada adiknya mati kok. Ya gitu, makanya saya belajar mimpin tahlil dari masuk itu, belum belajar melawak saya udah baca mimpin tahlil. Hafal saya hafal, orang belum meninggal seperti ini waktu itu. Ya sampai bapak ngomongin gue udah mati, gue udah mati gitu. Makanya kalau yang hidup kalau yang mati ilah khotoroti, kalau yang udah meninggal ilah ruhi gitu. Jadi yang hidup boleh kita kirimin Fatihah gitu, boleh kita potongin ayam, boleh. Aku orang lumayan udah pelit banget kok, begitu mati dipotongin ayam nggak mau. Kalau gue mati jangan dipotongin ayam. Anak nanya, emang apa Pak? Enak punya pada hidup makan ayam. Gue yang mati diseksa gua. Saking pelitnya deh ya. Makanya punya anak jangan sedih, mesti ada yang bego satu, penting kita naik. Sisain, jangan pintar semua, mesti ada yang bego satu. Emak sakit ditungguin, kata saudaranya bego banget tuh, diajak ke mall nggak mau, emak ditungguin. Emak lagi panas dingin ditungguin, si bego nih. Tapi yang pintar kira-kira pergi nggak? Begitu kebangetan pintar, sekolah tinggi, emang yang bikin pintar, sekolah di luar negeri, empok sakit nggak tahu anak. Sampai orang tua meninggal nggak datang karena saking sibuknya. Pintar, coba yang bego nggak kemana-mana. Nggak pagi nggak siang sampai di tiang aja. Begitu emak sakit nggak nyuruhnya ke luar negeri. Yang bego tadi tuh ambil wudhu ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya al adqani fahum muqmamun. Gila nggak mak? Gila. Dari KTP sama saudaranya ya. Emaknya panas, dia payungin. Padahal di dalam rumah. Ya emaknya nggak mau, emang bego. Kalau yang pintar mah kan emaknya sakit, nuntut la ilaha illallah, ikutin mak. Yang pintar. Dan yang bego mak emaknya lagi la ilaha illallah jangan ikutin. La ilaha illallah. Bego aja, tapi benar. Dan jangan salah, rata-rata orang bego yang kaya. Begitu yang di luar negeri emaknya meninggal, mau bagi-bagi warisan, waktu wasiat yang di luar negeri nggak ada, yang bego di sini ada. Jangan jalan kemana-mana. Apa kata emaknya, neng itu tanah 2 hektar, lo jangan ukur lagi dah. Oh punya Cina. Itu ruko 2 ya, itu lo jangan pakai ukur. Oh dari babak Cina. Lah yang punya emak apa nih? Itu yang kipas angin udah gak ada pikirannya. Dasar si bego nggak protes malah girang, alhamdulillah dapat kipas angin. Yang pintar nggak protes, apa artinya mah kipas angin? Kata emaknya, jangan lu anggap kipas angin yang begitu rendah. Dari kipas anginnya begitu, berapa banyak lu gue bikinin adik? Iya, anginnya kenceng, letek. Emak teriak terus pak, letek. Nggak kasihnya betulin kipas angin. Ini mah pikirannya ke situ aja. Girang itulah, mudah-mudahan hati kita bisa tenang. Oh dari rumah mau ngaji kesel sama suami, nyampe di sini ketemu saya girangin. Jangan sampai pulang masih kesel aja. Begitu pulang saking girangnya empok nggak sadar, empok peluk itu suami empok. Iya kan? Mana apok bener. Ya, kira-kira begitu tuh. Jangan susah, jangan dibikin, emang udah banyak susah. Miskin juga jangan dicari, emang udah turunan.
mau kemana lagi kok ya, yang penting hati girang, anak suruh ngaji. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kenapa kita muludan? Karena emak bapak kita muludan. Kenapa kita tahlil? Karena emak bapak kita tahlil. Jadi ikutin aja, nggak bakal susah kita ngikutin apa kata orang tua kita. Kalau anak sering kita nih doain emak bapak kita, nanti kita bakal didoain sama anak cucu kita. Kalau kita sering kirim Fatihah buat orang tua kita, nanti kita bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucu kita. Siapa orang yang suka doain emak bapaknya, nanti anak-anaknya bakal berbakti kepadanya. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke taklim, emak bapaknya kudu rajin. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Pohon pisang tebang 3 kali tebang tetap keluar pohon artinya pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Nah, jangan panjang-panjang. Ahabbal kalamillahi ta'ala arba'un. Nggak enak ini kok, lagi udah lengket banget ini. Kalau ceramah nggak bisa diam, lenje bener. Kata emak saya dulu ngidamin buntut cecek copot. Buntut cecek putus tuh kok, nggak berhenti. Guru biar ikhlas guru. Ini sama saya bukan ngaji tapi rame. Mudah-mudahan ya Pak. Empok ikhlas, saya ikhlas, masih termasuk pahala ngaji. Amin. Ahabbal kalam minallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayo kulluhum bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah. Orang-orang soleh ngerayu Allah. Wirid, manakib, maulid, hijib, semuanya teknis para orang-orang soleh ngerayu Allah. Makanya ibu, kalau kita lihat orang tua kita, biar dia nggak hebat, tapi dia bisa jadiin anak-anaknya hebat. Kita udah pada hebat, wallahu alam, anak-anak itu lebih hebat daripada cara didiknya orang-orang tua kita. Ya bu ya. Makanya bibir basahin sama zikiran. Makanya apa pegangan tiang ya Allah ya biar senang ya. Ini abang-abang saya yang pada mau siap-siap maju besok ke depan ya, mau jadi pimpinan kita doain kok. Mudah-mudahan Allah ridho. Kalau Allah ridho udah nggak lagi halangan. Ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah, selesai udah hidup ya bu ya. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan tetap lillah karena Allah, wa filah di jalan Allah, nanti dapatnya maradhatillah, ridhonya Allah. Ayo, lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi barakati du'a abina wa ummina wa ustadzina. Fala manajazani wa sayyidi masayyidi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.